Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazim Al-Amin dengan nomor induk mahasiswa 202105300075. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2021. Di sini saya merupakan peserta mata kuliah Research Public Relation. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu audit komunikasi. Istilah audit komunikasi pertama kali diperkenalkan oleh George Odiorn yang ingin menunjukkan bahwa proses-proses komunikasi itu dapat diperiksa, dievaluasi, serta diukur secara cermat dan sistematik. Menurut Odiorn, kegiatan-kegiatan komunikasi sebagai pelaksanaan dari sistem komunikasi dapat diukur sehingga kualitas dan kinerja para eksekutif, pejabat, dan staf komunikasi dapat diketahui. Dan apabila diperlukan, dapat diperbaiki secara sistematik sehingga efektivitas maupun efisiensi komunikasi dapat meningkat. Audit komunikasi merupakan riset evaluasi yang dikembangkan oleh ICA atau International Communication Association sebagai kajian yang berstandar ilmiah dan profesional. Gerard Goldhaber, salah seorang ketua ICA Communication Audit Project, memberikan definisi audit komunikasi sebagai perangkat teknik-teknik analisis ilmiah yang menyeluruh untuk merencanakan intervensi dan mengembangkan strategi-strategi perbaikan komunikasi. Seperti halnya pemeriksaan umum yang dilakukan oleh para akuntan dan para dokter yang dapat memberikan para klien informasi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Demikian pula audit komunikasi, memberikan informasi dini kepada organisasi atau perusahaan yang dapat mencegah terjadinya bencana besar pada organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan kata lain, audit komunikasi merupakan evaluasi komprehensif yang dilakukan suatu organisasi atau perusahaan untuk mengetahui efektivitas komunikasi internal dan eksternalnya. Kegiatan ini menitikberatkan pada proses yang mengeksplorasi kehumasan organisasi untuk kalangan internal dan eksternal. Mengutip buku Andre Haryono, audit komunikasi diperlukan untuk yang pertama, mengetahui apakah program komunikasi itu berjalan dengan baik. Yang kedua, mengevaluasi kebijakan baru atau politik komunikasi yang terjadi. Yang ketiga, menyusun anggaran kegiatan komunikasi, dan yang terakhir adalah mengembangkan atau melakukan restrukturisasi fungsi-fungsi komunikasi. Audit komunikasi perlu dilakukan untuk mengetahui proses penyampaian komunikasi kepada mitra atau pihak luar dan efektivitas komunikasi yang selama ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan terdahulu. Sebuah perusahaan atau organisasi perlu memancing opini publik untuk membangun reputasinya, serta memahami dengan jelas hal-hal apa saja yang mempengaruhi kepercayaan publiknya. Hal ini merupakan sebagai wujud keterbukaan informasi publik sebuah perusahaan atau organisasi kepada masyarakatnya. Nah, setelah kita membahas tentang apa itu audit komunikasi, sekarang kita akan membahas bagaimana cara melakukan audit komunikasi. Hal-hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit komunikasi adalah kegiatan ini merupakan hal yang menitikberatkan kepada proses, bukan kepada output. Jadi sebenarnya semua isu itu bisa dilakukan audit, karena yang menjadi tolak ukurnya adalah pesan-pesan yang disampaikan cukup jelas dan konsisten, serta sudah bisa diterima dengan baik oleh kelompok sasaran. Kalau belum jelas dan belum bisa diterima dengan baik, apalagi sampai menimbulkan kesimpang siuran informasi, berarti perlu diperbaiki untuk supaya komunikasi ke depannya dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Terdapat beberapa cara untuk melakukan audit komunikasi. Di antaranya adalah dengan melakukan observasi, analisis dan evaluasi melalui data sekunder, dan yang lebih fokus lagi dapat dilakukan dengan cara FGD atau wawancara, serta melakukan survei. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut itu sangat bermanfaat bagi para pelaksana yang terlibat dan juga bagi pimpinan perusahaan atau organisasi sebagai dasar dalam pembuatan standar komunikasi publik di perusahaan atau organisasi. Selain itu, audit komunikasi itu juga bermanfaat untuk membantu memahami pola pikir atau mindset kelompok sasaran. Kemudian juga memperlihatkan keinginan perusahaan atau organisasi untuk memperhatikan pandangan pihak lain dan sebagai alat untuk mengevaluasi berbagai media komunikasi.
komunikasi. Nah, jadi audit komunikasi ini itu emang perlu dilakukan secara berkala dan sudah menjadi tugas orang public relation untuk melakukan audit komunikasi untuk memastikan masyarakat itu menerima informasi yang benar dan jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 10 tahapan dalam melakukan audit komunikasi dengan menggunakan riset. Yang pertama, kita harus menentukan jenis audit komunikasi. Jenis audit komunikasi ini dapat dikaitkan dengan program yang nantinya akan kita buat. Selain itu, jenis audit komunikasi itu juga dapat dikaitkan dengan komunikator, pesan, media, atau efek dari komunikasinya. Kemudian yang kedua, kita harus menguasai konsep dan teori dari masing-masing jenis audit. Setelah kita menentukan jenis audit komunikasi yang akan digunakan, kita juga harus menguasai konsep dan teori yang berkaitan dengan jenis audit yang kita pilih nantinya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memilih teori dan konsep yang sudah dikuasai sehingga dapat dijadikan acuan dalam membuat kuesioner. Kemudian yang keempat, kita harus melakukan penjabaran atau pengoperasionalan teori ke dalam variabel. Kemudian dilanjutkan dengan membuat pertanyaan atau kuesioner berupa audit terbuka, tertutup, atau setengah terbuka. Nah, nanti pada saat melakukan audit, jangan lupa untuk memperhatikan perencanaan analisis data secara statistik dapat menggunakan metode deskriptif ataupun eksplanatif. Kemudian yang kelima, kita harus melakukan penyebaran kuesioner. Nah, pada saat proses penyebaran kuesioner dapat dilakukan secara daring maupun luring, baik secara langsung, melalui telepon, atau FGD. Selain itu juga dapat menggunakan layanan formulir online seperti Google Form, Typeform, Zoho, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, kita juga harus melakukan pretest sebelum turun ke lapangan. Nah, langkah ini tuh penting untuk menghindari error pada saat penyebaran kuesioner. Kemudian, setelah melakukan pretest, kita juga harus melakukan pengolahan data. Nah, pada saat pengolahan data, kita harus memastikan kelengkapan serta kebenaran jawaban dari responden. Selanjutnya, kita harus melakukan analisis data. Nah, analisis ini dapat dilakukan secara deskriptif dan eksplanatif. Nah, analisis secara deskriptif itu dapat dilakukan dengan memperhatikan mean, median, dan modus. Dan serta analisis secara eksplanatif dapat dilakukan dengan menguji hubungan atau pengaruh. Kemudian yang kesembilan, setelah kita melakukan analisis data, kita juga harus menyajikan data dan hasil analisis. Data dan hasil analisis ini dapat disajikan dalam bentuk distribusi atau frekuensi, grafik, atau diagram belok. Dan yang terakhir, kita harus menyusun laporan menggunakan bahasa yang komunikatif. Seluruh data dan hasil analisis yang telah terkumpul disusun menjadi sebuah laporan dengan bahasa yang komunikatif sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa audit komunikasi ini merupakan kajian ilmiah dan profesional yang dapat disamakan dengan diagnosis kesehatan dalam general check-up yang biasa kita lakukan ke dokter atau audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan yang bersertifikasi. Audit komunikasi ini dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah penelitian ilmiah dan mempunyai tujuan khusus, yaitu untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan atau sistem komunikasi organisasi. Nah, audit komunikasi umumnya dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan atau sistem komunikasi organisasi. Audit komunikasi ini umumnya dilakukan dengan metode survei, namun dilengkapi dan dibandingkan dengan metode-metode lain seperti wawancara mendalam, analisis jaringan, analisis tugas, analisis saluran-saluran komunikasi dalam organisasi, dan FGD. Selanjutnya, data yang dianalisis itu harus dapat dievaluasi untuk menentukan tindak lanjut apa yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, singkat kata, audit komunikasi ini diselenggarakan guna menyusun strategi intervensi demi perbaikan pelaksanaan sistem komunikasi organisasi. Artinya, audit komunikasi ini dilakukan bila komunikasi organisasi tidak berjalan dengan efektif dan efisien dan karenanya diduga dapat
menimbulkan gangguan dalam pencapaian tujuan organisasi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan, yang saya berikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.